Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam keheningan yang misterius dan keindahan surga yang tak terkatakan, dimulailah kisah yang akan mengajak jiwa merenung dan hati terhanyut dalam lautan cinta ilahi. Video ini mengisahkan perjalanan dua jiwa suci, Nabi Adam dan Hawa, yang ditakdirkan untuk menjalani suatu edisi penuh hikmah cinta dan petunjuk ilahi. Bersiaplah untuk merasakan suatu perjalanan yang tak hanya menyentuh fakta, tetapi juga meresonansi dengan frekuensi hati dan jiwa. Mengajak kita menyelami arti keberadaan cinta dan hikmah dalam kerangka kehidupan yang penuh dengan petunjuk ilahi. Di suatu tempat yang penuh dengan kedamaian dan keindahan yang tak terhingga, di surga, terciptalah Nabi Adam sebagai manusia pertama, dikelilingi oleh keindahan dan dalam kedamaian yang sempurna. Nabi Adam merasakan kehadiran yang amat kuat dari kasih Allah, namun dalam keheningan surga, terasa ada kekosongan. Suatu rasa, kesepian yang menggantung dalam jiwa Nabi Adam. Suatu hari saat keheningan menyelimuti, Nabi Adam berdoa, "Ya Allah, pencipta yang maha pengasih, dalam keindahan surga ini, mengapa jiwa ini merasa sepi?" Terdengar suara yang lembut, namun penuh kekuatan. "Wahai Nabi Adam, aku menciptakanmu dengan kasih dan memberikanmu segala keindahan ini, tetapi juga telah aku melihat ada kekosongan dalam dirimu, suatu ruang yang perlu diisi dengan kasih dan kehangatan." Nabi Adam lalu ditidurkan oleh Allah. Dalam mimpi, Nabi Adam melihat proses penciptaan Hawa, bagaimana dari tulang rusuknya, Allah menciptakan seorang wanita yang cantik dan penuh kelembutan. Dia terbangun, merasa ada suatu perubahan, dan seolah-olah sebagian dari dirinya telah kembali. Nabi Adam melihat Hawa, matanya bertemu, dan dalam tatapan itu, terjadi dialog tanpa kata. Namun hanya sebuah pengertian dan kasih yang mengalir dalam jiwa mereka. "Siapakah engkau wahai yang begitu indah, dan membuat jiwaku merasa lengkap?" tanya Nabi Adam dengan rasa penasaran dan kagum. "Aku Hawa, diciptakan dari dirimu, untuk menjadi teman dan melengkapi jiwa yang merasa sepi," jawab Hawa dengan lembut. "Apakah dengan kehadiranmu kesepian ini akan hilang?" tanya Nabi Adam dengan penuh harap. "Semoga dengan kehadiranku kita dapat saling mengisi, belajar dan tumbuh bersama, dalam kasih dan rahmat Allah," jawab Hawa dengan penuh kelembutan dan kasih. Dialog mereka terus berlanjut, memadu antara cinta, kepercayaan, dan pengertian. Mereka belajar tentang tanggung jawab, tentang cara mencintai dan dihargai, dan bagaimana menjadi satu dalam kasih dan kebersamaan. Mereka berjalan bersama, mengeksplor surga, berbicara tentang makna kehidupan cinta dan kebersamaan. Mereka saling berbagi pikiran dan perasaan dalam dialog yang hangat dan penuh kearifan. Dan begitulah kisah Nabi Adam dan Hawa dimulai. Sebuah kisah cinta, pengorbanan, dan belajar dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Mereka tidak lagi kesepian karena mereka memiliki satu sama lain untuk saling melengkapi dan mencintai. Dalam kasih sayang yang suci dan abadi, di tengah-tengah keindahan surga yang menakjubkan, pohon huldi berdiri megah dan misterius, buahnya berwarna emas, menggoda dengan keindahan yang luar biasa. Nabi Adam dan Hawa sering berjalan melewatinya, merasakan aura mistis yang memancar darinya. Suatu hari dengan langkah ragu, Hawa mendekati pohon itu. Dia merasa suatu tarikan yang kuat, suatu yang memanggil jiwanya. Nabi Adam menggenggam tangan erat, berbagi kekhawatiran dan penasaran yang sama. "Oh buah huldi, penuh misterius dan godaan," gumam Hawa dengan mata yang terpaku pada buah emas itu. Nabi Adam merasakan kegelisahan dalam diri Hawa dan berkata, "Hawa, kita harus ingat, ini adalah satu-satunya yang dilarang oleh Allah. Kita harus memiliki kekuatan untuk menahan diri dan taat." Dialog batin mereka dengan Allah menjadi intens. Mereka berdoa mencari petunjuk dan kekuatan untuk mengatasi godaan dalam kebingungan. Hawa berkata, "Tapi mengapa Adam, mengapa kita dilarang dari buah ini? Dan apa yang akan terjadi jika kita mencobanya?" "Hawa,
aku juga tidak tahu. Tapi kita harus percaya bahwa ini adalah untuk kebaikan kita, jawab Nabi Adam dengan penuh ketulusan dan keteguhan. Namun keteguhan itu mulai goyah saat Hawa dengan penuh perasaan dan emosi mengambil buah huldi itu dan merasakannya. Wajahnya tampak bercampur antara kenikmatan dan ketakutan. Adam, bisik Hawa dengan suara yang hampir tidak terdengar, aku telah mencobanya, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Nabi Adam dalam kebingungan dan kekhawatiran, segera mendekap Hawa, kita akan menghadapi ini bersama Hawa. Kita akan mencari pengampunan dari Allah, dan menerima apapun konsekuensinya. Tiba-tiba langit surga tampak berubah. Cahaya ilahi menyinari mereka dan suara yang penuh kasih sayang, namun tegas berbicara, Adam, Hawa, karena kalian telah melanggar perintahku. Kalian harus meninggalkan surga dan turun ke bumi, di sana kalian akan menjalani hidup dengan penuh tantangan dan ujian. Tapi jangan takut, aku akan selalu bersama kalian, jika kalian merasa dekat denganku. Dalam air mata dan penyesalan, mereka meninggalkan surga, turun ke bumi, dengan hati yang berat, namun penuh harap, akan pengampunan dan rahmat dari Allah. Di bumi, mereka diturunkan di tempat yang terpisah, dan merasakan perbedaan yang luar biasa. Dunia baru ini penuh dengan tantangan, kesulitan, dan keindahan yang berbeda dari surga. Tahun-tahun berlalu dalam kesendirian dan kebisuan, bumi yang asing dan luas, menyimpan Nabi Adam dan Hawa dalam pelukannya, tetapi menjauhkan mereka satu sama lain. Setiap hari matahari terbit dan terbenam, bercerita tentang waktu yang tidak kenal kasih dan rindu yang menggebu. Dalam sepi yang hampir tak berujung, Nabi Adam dan Hawa masing-masing menjalani hidup, belajar dan berkembang dalam rahmat Allah, selalu diiringi doa untuk dipertemukan kembali. Mereka merasa seperti bagian yang hilang dari satu sama lain, seolah hidup ini adalah pencarian yang tak berujung. Dan ketika takdir akhirnya mempertemukan mereka kembali, dunia tampak berhenti. Rasa rindu yang telah lama terpendam membanjiri hati mereka, dan kebersamaan itu terasa seperti pelukan hangat yang telah lama dinanti. Nabi Adam berkata dengan mata berkaca-kaca, Hawa, aku merasa telah menemukan kembali sebagian dari diriku yang hilang. Aku tidak lagi sendiri. Hawa menjawab dengan suara bergetar. Adam, kehadiranmu membuat segalanya terasa lengkap, aku merasa pulang. Mereka berbagi kisah pengalaman dan pelajaran yang telah mereka dapatkan selama terpisah. Setiap pertemuan dan percakapan membuat mereka merasa lebih dekat dan mengerti satu sama lain lebih dalam. Namun ada sesuatu yang baru dan asing yang mulai muncul dari dalam diri Nabi Adam. Sebuah keinginan, sebuah nafsu yang menggebu, yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia merasa bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Dalam kebingungan, Nabi Adam mencoba mencari jawaban dalam doa dan kontemplasi. Ya Allah, apa yang sedang kurasakan ini kuat dan mengganggu, dan aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Malam-malam dihabiskan dalam kegelisahan, mencoba memahami dan mengendalikan perasaan baru ini. Dia mencari tahu, mencari pemahaman, tetapi jawaban itu sulit untuk ditemukan. Suatu hari saat bersama Hawa, kebingungan ini mencapai puncaknya. Dengan hati yang berat dia berkata, Hawa, ada sesuatu dalam diriku, suatu keinginan yang kuat. Aku merasa bingung dan tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Barangkali kamu bisa membantuku. Apakah kamu merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan ini? Hawa menatap Nabi Adam dengan mata yang penuh kasih dan kekhawatiran. Adam, aku tidak yakin apa yang kurasakan, namun kita di sini bersama untuk saling membantu dan mengerti. Kita akan mencari jawaban bersama dan menghadapi dengan kebijaksanaan dan petunjuk dari Allah. Nabi Adam ditinggalkan dengan pertanyaan dan kegelisahan yang belum terjawab, namun dengan harapan akan petunjuk dan rahmat dari Allah. Dalam menjawab dan mengatasi kebingungan ini, dalam kebingungan yang semakin dalam,
Langit terbuka dan malaikat Jibril datang dalam sinar yang bercahaya penuh kelembutan. Wajah Nabi Adam dan Hawa dipenuhi kekaguman dan hormat saat mereka menerima tamu ilahi ini. "Adam, Hawa," kata Jibril dengan suara yang seperti alunan musik surgawi. "Allah telah mengirimku untuk menjelaskan apa yang kalian rasakan. Keinginan yang kau rasakan adalah syahwat. Ini adalah karunia Allah, agar kalian terdorong untuk memiliki keturunan dan memenuhi bumi dengan keturunan kalian." Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Hati mereka dipenuhi dengan rasa syukur untuk petunjuk ini. Mereka merasa lebih mengerti, namun juga dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan kekhawatiran tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Kemudian malaikat Qadiril muncul dengan aura yang penuh kebijaksanaan dan kehangatan. Nabi Adam di antara malaikat Jibril untuk menemui malaikat Qadiril di suatu tempat dan sementara meninggalkan Hawa. "Nabi Adam," kata Qadiril, "aku diutus oleh Allah untuk mengajarkanmu tentang cara berhubungan dengan Hawa. Bagaimana kalian dapat bersatu dan menghasilkan keturunan?" Dengan penuh rasa hormat dan keingintahuan, Nabi Adam mendengarkan. Malaikat mengajarkan dengan lembut dan bijaksana, menjelaskan tentang proses reproduksi dan bagaimana mereka dapat berbagi cinta sebagai suami dan istri dengan cara yang sakral dan penuh kasih sayang. Namun dalam pengajaran ini, Nabi Adam merasa ada beban dalam hatinya. Dia merasa khawatir, takut bahwa proses ini mungkin akan menyakiti Hawa yang dia cintai. Nabi Adam berkata dengan suara yang penuh keraguan, "Qadirin, aku merasa takut. Aku tidak ingin menyakiti Hawa. Bagaimana jika proses ini membawa rasa sakit untuknya?" Jibril menatap Nabi Adam dengan mata yang penuh kasih dan pengertian. "Adam, cinta dan kasih sayangmu terhadap Hawa adalah tanda kebaikan hatimu. Tetapi ketahuilah bahwa Allah menciptakan segalanya dengan hikmah. Ada saat-saat ketika mungkin ada ketidaknyamanan dan rasa sakit, namun juga ada kebahagiaan dan keimanan yang mendalam dalam ekspresi cinta ini." Malaikat Qadiril menambahkan, "Berbicaralah dengan Hawa, komunikasikan perasaanmu, dan jadilah pendengar yang baik untuk perasaan dan pikirannya juga. Kalian harus saling mendukung dan bersama-sama melewati setiap langkah dengan penuh kasih sayang dan pengertian." Dengan hati yang masih berat, namun dipenuhi dengan rasa syukur untuk petunjuk dan pengajaran ini, Nabi Adam merasa sedikit lega. Dia berjanji dalam hatinya untuk selalu menjaga dan mencintai Hawa dengan segenap hatinya, dan berdoa kepada Allah untuk kebijaksanaan dan kekuatan dalam menavigasi perjalanan cinta ini. Keesokan hari, Nabi Adam dan Hawa berjalan bersama di tepi taman yang indah, di bawah kanopi pepohonan yang rimbun dan bunga-bunga yang mekar indah, dalam suasana yang penuh kedamaian ini. Nabi Adam mengambil nafas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk berbagi apa yang telah diajarkan oleh malaikat. "Hawa," kata Nabi Adam dengan suara yang lembut, "ada sesuatu yang ingin ku bagikan, sesuatu yang telah diajarkan kepadaku oleh malaikat-malaikat Allah. Ini adalah tentang bagaimana kita dapat bersatu sebagai pasangan dan menghasilkan keturunan dengan perasaan yang terbuka dan hati yang siap menerima." Hawa mendengarkan, dia merasa dihormati dan dicintai. Saat Nabi Adam berbicara dengan kelembutan dan kasih sayang, berbagi pengetahuan dan ketakutannya, "Hawa, aku khawatir ini mungkin menyakitimu," lanjut Nabi Adam. Aku tidak ingin apapun yang membahayakan atau menyakiti dirimu." Hawa merasa tersentuh oleh kepedulian dan cinta Nabi Adam. Dia mengambil tangannya, merasakan kehangatan dan kasih sayang yang mengalir dalam sentuhan itu. "Adam," jawab Hawa dengan matanya yang penuh cinta, "jika ini adalah kehendak Allah dan bagian dari hikmah-hikmahnya, mari kita percayai bersama. Kita tidak akan pernah tahu sampai kita mencobanya, karena ini adalah masalah rasa. Dan dengan mencoba kita dapat memahami dan merasakan kehendak Allah." Dengan hati yang penuh kepercayaan dan kasih sayang, mereka memutuskan untuk menyerahkan diri satu sama lain dan mencoba pengalaman baru. Ini dalam pergumulan,
kebersamaan mereka merasakan suatu kenikmatan dan keintiman yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Ada sesuatu yang ajaib dan sakral dalam perpaduan mereka, sesuatu yang membuat mereka merasa lebih dekat dengan Allah dan satu sama lain. Terlebih bagi Hawa, pengalaman ini adalah suatu keajaiban yang tak terlukiskan. "Wahai Adam," katanya dengan suara yang penuh rasa syukur dan kebahagiaan, "ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat kita merasa dekat dengan Allah dan satu sama lain. Tambahilah olehmu kenikmatan itu padaku." Dalam kedamaian dan kenikmatan yang mereka rasakan bersama, tiba-tiba cahaya bersinar dari langit, dan malaikat Jibril kembali datang dengan aura yang begitu menyilaukan. Mereka merasakan kedatangan yang sakral dan penuh kasih sayang dalam antisipasi dan penghormatan. Mereka menunggu, bersiap untuk menerima apapun pesan atau petunjuk yang akan disampaikan oleh utusan Allah ini. Mereka mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk kebijaksanaan dan petunjuk lebih lanjut dalam perjalanan hidup dan cinta mereka. Cahaya ilahi menerangi sekitar, dan malaikat Jibril berdiri di depan Nabi Adam dan Hawa dengan wajah yang penuh kasih dan kedamaian. Suasana penuh keharmonisan dan ketenangan menyelimuti hati mereka. "Adam, Hawa," kata Jibril dengan suara yang penuh kelembutan, "Allah telah mendengar dan melihat perasaan serta tindakan kalian. Permintaan Hawa adalah hal yang alami dan tidak menyalahi hukum-hukum Allah. Oleh karena itu berkomunikasilah dengan kasih sayang dan kelembutan, dan jika keduanya merasa siap dan setuju, maka lakukanlah." Nabi Adam dan Hawa saling pandang mata. Mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Dan dalam kesepakatan tulus mereka memutuskan untuk bersatu kembali, dan dalam ekspresi cinta mereka, Jibril kemudian mengangkat tangannya, dan cahaya lebih terang menyinari mereka. "Ada pesan lanjut dari Allah," kata malaikat dengan suara yang resap. "Untuk merasakan kenikmatan dan keindahan ini, ada janji suci yang harus diikuti oleh keturunan kalian. Ini adalah janji pernikahan, suatu ikatan suci yang mengikat dua jiwa dalam cinta, kasih sayang dan komitmen. Janji ini adalah perlindungan, sebuah bimbingan dan suatu cara untuk memastikan bahwa cinta dan kenikmatan ini dihargai dan disucikan dalam lindungan dan keberkahan Allah." Nabi Adam dan Hawa mengangguk dengan pengertian, merasa berterima kasih untuk petunjuk dan hikmah yang telah diberikan. Mereka berjanji dalam hati mereka untuk menjaga dan menghormati ajaran ini, dan untuk memastikan bahwa keturunan mereka juga akan mengikuti jalan ini dengan kasih sayang dan ketulusan. Semoga menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.